Dekat Malaysia ni mana ada budaya berpiknik-piknik, minta-minta duit raya dekat tanah perkuburan. Prof lagi ziarah kubur, diminta-minta duit terus, yang minta bukan cuma satu. Mau cerita tentang fenomena peminta-minta di KL, terutama di bagian KLCC, Bukit Bintang dan sekitarnya. Kebaikan, kemurahan orang Malaysia itu dimanfaatkan oleh warga asing, geng. Lihat sendiri, itu bukan budaya Malaysia meminta-minta di kuburan, geng. Itu budaya dari mana nggak tahu, pokoknya ya juga termasuk dari Indonesia juga ya, geng ya. Dan perlu kalian ketahui juga, geng ya, yang minta-minta di kawasan KL dan Bukit Bintang dan lain sebagainya di Malaysia itu bukan warga Malaysia, melainkan warga asing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah SWT, dijauhkan dari segala bala musibah, dan diberi umur panjang. Amin ya robbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan nge-reaction beberapa video yang telah di tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video warga Malaysia sudah geram, geng, dengan budaya warga asing yang berada di Malaysia, geng ya. Kenapa demikian? Iya, geng, orang Malaysia sudah mulai geram. Kubur jadi medan panik, piknik peminta sedekah. Ini budaya dari mana? Ini orang dari mana? Kok tiba-tibanya ada orang asing itu meminta sedekah di kuburan? Dan perlu kalian tahu ya, geng ya, peminta-peminta di Malaysia itu bukan warga Malaysia. Kayak gitu ya, geng ya. Itu orang, nggak tahu, orang Rohingya, ada juga orang Indonesia, ada juga orang India, ada juga orang dari belahan dunia yang ingin meminta-minta, ingin memburukan citra baik nama Malaysia. Ini bukan budaya Malaysia, geng, meminta-minta. Orang Malaysia budayanya tuh memberi, beratur, beradab. Nah, itu budaya Malaysia, geng, perlu kalian ketahui. Gak usah berlama-lama, tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa. Jom kita simak bersama-sama, geng. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa benda silahkan komen di bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Apa dah jadi dengan tanah perkuburan Islam kita? Hari Raya sepatutnya momen penuh doa dan penghormatan. Kini dicemari dengan perbuatan biadab sekumpulan peminta sedekah yang berani berpiknik di laluan masuk kubur. Video yang tular menunjukkan lelaki, wanita dan kanak-kanak dipercayai bukan warga negara Malaysia duduk bersila di tanah perkuburan membentang tikar dan kotak seolah-olah sedang bercuti di Taman Riadah. Mereka tidak segan menegur waris dengan ucapan manis selamat Hari Raya sambil meraih wang, di mana ia dilihat satu tindakan yang langsung menghina kesucian tempat suci. Aduh. Seorang pengguna media sosial yang hadir menziarahi kubur keluarga sendiri meluahkan kemarahan apabila dia menziarahi kubur arwah ibunya. Namun sikap peminta sedekah yang memenuhi laluan disifatkan sangat biadab. Kemarahan orang ramai terselah di media sosial. Malah ada yang menegaskan bahawa tindakan peminta sedekah ini bukan sahaja mencemarkan kubur, malah mengganggu ketenangan waris yang datang dengan niat tulus. Ada juga warganet yang menyatakan sampah berselerak Sampai di tengah-tengah dibuang atas kubur menjadikan lawatan ke tanah perkuburan pengalaman yang menyedihkan dan mengecewakan. Perbuatan ini membuktikan satu perkara yang menyedihkan. Sebahagian pihak sanggup memanfaatkan sifat pemurah umat Islam dengan cara yang kejam dan tidak bertanggungjawab. Tanah perkuburan Islam yang sepatutnya dihormati kini dicemari, meninggalkan kesan marah dan kecewa kepada seluruh masyarakat. Dekat Malaysia ni mana ada budaya berpiknik-piknik, minta-minta duit raya dekat tanah perkuburan. Hanya warga asing je yang boleh lakukan. Korang tengoklah ni. Ramainya warga asing duduk-duduk beraya dekat tanah perkuburan ni. Apa nak jadi kat Malaysia ni, Macam-macam budaya ada diorang bawa. Apa nak jadi Malaysia? Apa nak jadi? Korang tengok ni, korang dekat masjid wilayah apa dah jadi. Ramainya orang duduk-duduk sambil buat apa tu? Sambil meminta derma. Nampak tak? Amboi. Korang tengoklah ni dekat masjid wilayah ni korang, masjid wilayah. Cuba pihak penguatkuasa datanglah pada hari Jumaat ke ataupun hari perayaan ke. Korang tengoklah
Berapa ramai orang-orang minta derma duduk-duduk macam ni. Diorang bukan nak pergi semayang pun dekat masjid tu. Buat kerja lain dekat luar tu. Kau nampak tak tu? Ramainya warga-warga asing Apa nak jadi Malaysia ni Apa nak jadi? Kau lagi ziarah kubur, diminta-minta duit terus, yang minta bukan cuma satu atau dua, ini semua pada berdatangan dan ambil semua buah dan kue kita. Ini di Indonesia ya geng ya, bukan di Malaysia ini geng. Oke, ketika pergi ke kuburan Makam. Ini udah pada meninggal semua. Coy. Udah pada meninggal. Udah cukup. Mau cerita tentang fenomena peminta-minta di KL, terutama di bagian KLCC, Bukit Bintang dan sekitarnya. Jadi ini kejadian seminggu yang lalu. Suami saya sama anak saya, kita lagi jalan-jalan di Surya KLCC. Kita papasan lah sama cewek cowok, ini muka-muka Arab gitu. Jadi mereka menyapa suami saya. Dia nanyalah sama suami saya kan, orang Arab ya bisa ngomong bahasa Arab nggak gitu. Kita langsung tatap-tatapan, karena kita tahu nih arahnya kemana. Si cowok ini bilang lah, saya minta bantuan dong, nih saya orang Palestina. Minta uang lah ya intinya, saya orang Palestina. Terus suami saya langsung tanya dong kayak, wah Palestinanya di mana gitu kan. Terus dia jawab di Ramallah. Terus dia bilang gini suami saya, oh saya juga pernah tinggal di Ramallah. Iseng aja gitu. Terus kayak, Ramallahnya di mana? Terus dia langsung kayak gelagapan gak bisa jawab. Dan dia bilang, oh sebenarnya saya lahir di Jordan. Well, kalau lo lahir di Jordan, dia bilang aja lo orang Jordan. Terlepas bener atau enggak ya dia emang lahir di Jordan. Gak usah lah kayak nyebut-nyebut Palestina gitu, supaya orang tuh simpati untuk ngasih uang. Ini tuh gak cuma pertama kali kita kayak gini. Sering banget suami saya tuh disamperin sama orang. Terus ya itulah ya, mereka ngomong bahasa Arab dan segala macam, bilang dari Palestina, terus pasti langsung ditembak balik sama suami saya kan. Jadi kayak, mungkin next time guys, kalau kalian ketemu lagi yang kayak gini, tanya aja Palestinanya di mana. Terus kalau misalkan mereka sebut nama kota, tanya lagi di mananya gitu. Masalahnya kayak, oke, let's say lu orang KL atau lu orang Jakarta deh. Lu orang Jakarta, ditanya dong Jakartanya mana? Jakarta Selatan gitu. Oh selatannya mana? Itu mereka udah nggak bisa jawab. Harusnya kan bisa jawab kayak Kemang, SCBD apa segala macam. Ini nggak bisa jawab. Dan masalahnya adalah peminta-minta di sini tuh, kalau minta-minta nggak tanggung-tanggung guys. Kayak kita kasih 5 ringgit tuh mereka melotot dan marah. Kadang kayak, apa nih 5 ringgit? Padahal 5 ringgit kalau lu ke kayak 7-Eleven sebenarnya bisa dapat roti gitu. Terus mereka tuh mintanya kayak masih lemak dah kenyang tuh kak. Ringgit, which is 200.000 kayak, hello, kerja lah gitu. Kayak lo kerja bersih-bersih rumah 25 ringgit per jam, itu lo 2 jam udah dapat 50 ringgit kalau emang lo mau gitu ya. Jujur saya sudah nggak terlalu simpatik lagi sama yang suka minta-minta itu. Pasti kayak bawaannya seuzon gitu loh, kayak beneran nggak nih? Share dong pengalaman kalian juga pas kalian lagi visit KL, atau kalian memang tinggal di sini, pernah nggak disamperin orang yang minta-minta tapi maksa. Kebaikan, kemurahan orang Malaysia itu dimanfaatkan oleh warga asing, geng. Lihat sendiri, itu bukan budaya Malaysia meminta-minta di kuburan, geng. Itu budaya dari mana nggak tahu, pokoknya ya juga termasuk dari Indonesia juga ya, geng ya. Dan perlu kalian ketahui juga, geng ya, yang minta-minta di kawasan KL dan Bukit Bintang dan lain sebagainya di Malaysia itu bukan warga Malaysia, melainkan warga asing, terutama juga warga Indonesia, geng. Nah, jadi jangan cas ataupun jangan kecam negara orang. Orang Malaysia banyak kok yang minta-minta, orang Malaysia banyak kok yang minta sedekah dan lain sebagainya. Itu bukan warga Malaysia, itu bukan budaya mereka. Ya, perlu kalian tahu, itu bukan budaya mereka. Itu budaya warga asing yang dah menumpang membuat semak di negara orang. Negara orang dah maju, aduh, mentalitinya dah ya. Ini malah diubah dengan mentaliti orang-orang seperti ini. Gak tahu lah ikinya, heran dah dengan orang-orang yang seperti ini, geng. Ya itu ya, geng ya. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video-video ikinya. Terima kasih banyak buat kalian yang telah menemani ikinya di hari raya maupun di bulan puasa, yang telah menonton, yang telah mensupport video-video ikinya. Terima kasih beribu-ribu, terima kasih banyak buat kalian. Semoga
hari raya kalian lancar kembali dan balik lagi ke tempat kerjanya, balik lagi ke bandar. Semoga lancar berjaya. Amin ya rabbal alamin. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Geng, berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.